Good. It's a good Sunday. It's a good Sunday. Katakan kiri kanan dulu. It's a good Sunday. It's a good Sunday. Hey, it's good to see you all over here. Senang banget lihat kalian ada di tempat ini. Datang lagi cari Tuhan. Mantap. Mantap, true. Luar biasa, true. Gitu dong. Kalau masuk surga, jangan sendiri aja, ajak teman-temannya juga dong. Ya kan? Iyalah. Oke, saudara, saya bersuka cita hari ini. Saya juga harap saudara datang dengan sukacita yang sama, datang dengan semangat yang sama. Pagi hari ini kita tahu kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Nah, atas dasar iman itulah hari ini kita datang. Amin, saudara. Karena kita percaya yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Karena dasar itulah kita datang hari ini. Jadi kalau saudara tahu Tuhan saudara hidup, harus rajin beribadah. Amin. Amin. Oke, hari ini saya mau sharing tentang sesuatu hal yang saya dapat begitu ya. Saya renungkan bersama dengan Tuhan, align with His resurrection. Sebenarnya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu mulia sekali, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari begitu. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk mengerti satu hal. Kematian dan kebangkitan Kristus itu memiliki tujuan. Bukan sekedar sensasi, dia mau turun dan dia mau jadi manusia, nyobain aja. Enggak, dia punya tujuan. Saya cepat ya saudara ya. Kalau kita mundur di awal penciptaan manusia, itu manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian pasal 3 ayat 9, itu pertama kali inisiatif Tuhan cari manusia waktu dia sedang berdosa. Tuhan bilang ini, Adam, di manakah engkau? Inisiatif pertama ketika manusia jatuh dalam dosa, inisiatifnya Tuhan. Bukan Adam yang cari Tuhan minta maaf, no. Tuhan yang cari Adam. Nah, dari sini saya menyadari satu buah tujuan. Bahwa Tuhan itu suka dengan yang namanya relasi. Namun manusia jatuh terus dalam dosa, betul? Dia semakin lama, dia semakin terpuruk, semakin lama, semakin jatuh di dalam dosa dan gak mungkin menggapai Tuhan yang kudus. Betul? Karena itu Yesus datang sebagai manusia yang tidak memikirkan kesetaraan dengan Allahnya sebagai sesuatu hak yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dia harus mati sampai matinya di kayu salib. Untuk apa sih? Untuk memulihkan hubungan. Supaya kita yang berdosa ini, yang hina ini, yang bodoh ini, yang najis ini, kita bisa kembali atau bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini sebuah tujuan yang mulia, yang manusia nggak bisa kerjakan. Hanya Kristus yang bisa kerjakan ini, saudara. Memulihkan hubungan. Nah, kita tahu juga bahwa sebelum Yesus mati, di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Tapi kalau saudara perhatikan, ada 3 permintaan yang dia ulang-ulang terus. Bapa, jadikan mereka satu. Coba saudara bayangkan betapa Tuhan ini adalah Tuhan yang rindu. Ada sebuah relasi yang erat, yang dekat, yang intim dengan manusia. Dari pencipta dengan ciptaannya. Sebuah relasi Tuhan bilang, Bapa kalau bisa jadikan mereka satu. Bapa jadikan mereka satu. 3 kali Tuhan minta. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan suka cari kita. Tuhan mau kita deket sama dia. Tuhan gak mau terpisah dari kita. Nah, di sini problemnya. Di sisi lain ada satu oknum yang tahu kesukaannya Tuhan. Yang tahu Tuhan tuh kerinduannya apa. Dan dia coba hancurin di situ. Iblis coba rusak hubungan. Hubungan siapa aja, saudara bisa baca. Suamilah dengan istri dia rusak, betul? Orang tua dengan anak dia rusak hubungannya. Orang tua sambung,
dengan anak. Kemudian adik kakak, menantu mertua, pertemanan, partner bisnis, ya. Semua dia coba rusak, saudara. Coba saudara mulai sambil mendengarkan, sambil berintrospeksi ya, dan observasi benar nggak nih? Dia coba menipu kita dengan tipu muslihatnya, dia coba rusak. Karena Tuhan suka yang satu, dia coba rusak supaya Tuhan nggak suka itu. Bahkan hamba-hamba Tuhan hari ini sulit untuk bersatu. Dan itu fakta. Terus pertanyaannya, emang iblis rusak melalui apa? Dia rusak melalui ini, saudara. Kalau saudara baca di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Baca nggak ya? Nah ini. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Next, dia lanjut. Lalu di ayat 8 dan 9 dia bilang gini, karena itu sekarang buang semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor, dan dusta. Nah lewat kelemahan kita, lewat kesombongan kita, lewat kata-kata kotor kita, lewat marah kita, lewat geram kita, lewat setiap apa yang kita punya sebagai kekurangan. Dia pakai itu, iblis pakai itu untuk rusak hubungan. Betul? Misal, saya keluar kata kotor ke True. Ya, ini True aja lah ya hari ini. True, kamu akan balas atau lempar kata lebih kotor? Oh sekarang sudah tidak. Mungkin bertahun-tahun yang lalu. Tapi saudara ngerti ya maksud saya ya? Mana ada sih yang namanya dicaci maki kita diam aja? Mana ada sih yang katanya dikata-katain kayak Yesus di kayu salib? Mana? Katanya Bapamu Tuhan. Kalau Tuhan bisa tolong dong. Kalau saya Yesus di situ saya turunkan petir. Ya enggak? Maaf Pak Edwin, maaf ya. Sudah, papanya pasti kan sudah almarhum. Andai kata ada orang yang menjelek-jelekan begitu. Kan enggak mungkin ya hatinya damai, penuh damai. Itu suatu hal yang wajar kok. Wajar kok. Nah, hati-hati itu muslihat. Karena yang dirusak adalah hubungan. Emang kenapa sih kalau hubungan sesama manusia ini rusak? Saudara, ada kecenderungan kita menjauh dari Tuhan. Itu masalahnya nanti di situ. Ketika manusia memiliki masalah dalam sebuah hubungan, kalau mereka nggak punya komunitas yang kuat, atau mereka nggak punya fondasi iman yang kuat, kecenderungannya apa? Jauh dari Tuhan. Kecenderungannya nggak datang gereja lagi. Kecenderungannya mundur dari pelayanan. Kecenderungannya malah makin berdosa. Itu manusia. Next slide. Nah pagi hari ini, next slide. Saya mau ajak kita belajar dari sebuah cerita antara seorang guru dan muridnya. Dari yang namanya Yesus dengan Petrus. Oke, next. Saya mau kasih alur cerita biar saudara mengerti. Di dalam Matius 16 ayat 19, itu pertama kali Yesus kasih kunci kerajaan Allah. Dia bilang kepada Petrus, Petrus ini kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di surga. Itu kayak kasih kunci rumah kira-kira begitu ya. Dikasih kunci, ini kunci rumah saya Petrus. Masuk ke Matius 18, 2 Fatsal 11 setelah itu, Yesus memperingati Petrus. Petrus, nanti sebelum aku disalibkan kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Diingetin, Petrus, nanti kamu menyangkal. 8 pasal setelah itu, Yesus betul mengkhianati Yesus. Terjadi apa yang Yesus bilang. Lalu di Matius 27, itu peristiwa Yesus mati. Akhirnya Yesus mati.
Satu pasal setelah itu, Yesus bangkit. Nah perhatikan, kerusakan hubungan antara Petrus dengan Yesus ini belum selesai. Tapi Yesus sudah bangkit. Next, pertanyaannya, bagaimanakah kelanjutan hubungan Yesus dan Petrus? Udah rusak nih hubungan ya. Ada yang karena ada Petrus menyangkal Yesus. Yesus sudah bangkit. Gimana kelanjutan hubungan mereka? Nah hari ini saya mau ajak saudara memperhatikan Yesus bangkit. Betul, Yesus bangkit. Tapi kita mau belajar apa sih yang Yesus kerjakan setelah dia bangkit? Apa yang dikerjakan Kristus? Kita baca dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan mungkin dengan cepat karena ini banyak ya saudara. Saudara boleh juga bersama-sama dengan saya ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke 11. Ayat sampai 19 ya saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea. Dari Kana yang di Galilea anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan ya." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang ikan di atas. Dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan dan bantu dan baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, kita belajar tadi ya, ketika kita lihat sebuah peristiwa dari waktu Tuhan Yesus kasih, "Ini kunci rumahku, ini kunci kerajaan Allah." Lalu Tuhan ingetin, "Tapi kamu akan menyangkal aku." Terjadi betul apa yang disangkal. Kemudian Alkitab mengatakan Petrus sangat sedih karena dia telah menyangkal.
Kemudian setelah itu gak ketemu lagi sama Yesus. Nanti ketemu sama Yesus lagi ketika Yesus menampakkan dirinya. Tapi belum ada pembicaraan pribadi dengan Petrus. Yesus datang untuk ketiga kalinya di Danau Tiberias. Ada ikan gak? Oh enggak gini, ada ikan gak? Gak gitu. Gak ada. Coba tebarkan jala ke sebelah situ. Tuhan ajak makan. Ayo makan. Dia ambil waktu untuk ngobrol sama Petrus. Petrus, kamu mengasihi aku gak? Mengasihi engkau Tuhan. Tanya lagi sampai 3 kali. Sedih hati Petrus karena dia tahu saudara. Dia tahu kesalahannya. Dia tahu dia nyangkal Yesus tapi dia nggak aware. Hubungannya rusak. Tuhan nggak tanya next. Tuhan nggak tanya. Kenapa sih Petrus? Kenapa sih kamu menyangkal aku? Aku sudah peringatkan kamu loh Petrus. Kenapa sih Petrus? Ya udah gini deh. Mana kunci yang kemarin? Aku ambil lagi. Kecewa aku. Wajarnya begitu saudara. Kalau ada orang kita kasih kunci rumah kita. Lalu dia melakukan hal yang tidak berkenan dengan kunci itu. Ya wajarnya udahlah. Gak usah lagi cari yang lain aja. Atau kita simpan. Wajar ya. Tapi Yesus enggak. Udahlah, kamu gak layak jadi muridku. Masa murid Yesus kayak begitu menyangkal gurunya sendiri? Kamu udah berapa lama jalan sama aku Petrus? Udah berapa tahun kenal aku? Aku sembuhkan orang, aku membuat mujizat, berjalan di atas air, bangkit pada hari yang ketiga. Udahlah gak layak. Harusnya orang-orang yang imannya kuat. Tapi dari merenungkan pembicaraan Yesus sama Petrus, saya sadar, next, kata apakah kamu mengasihi aku? Itu adalah sebuah momen di mana Tuhan lagi memulihkan hubungan sama Petrus. Karena kita tahu kerinduannya itu adalah hubungan yang erat. Dari satu kita paham bahwa Tuhan itu gak mau hubungannya retak. Dari situ juga saya paham. Next slide. Jika Yesus tidak dibangkitkan, jika Yesus tidak bangkit, maka ada hati yang hancur, maka ada hubungan yang retak, maka ada kasih yang redup, maka ada panggilan yang hilang. Karena itu, Yesus harus bangkit. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya Petrus hidup dalam dalam rasa bersalah, dalam hati yang kecewa, dalam hati yang marah terhadap dirinya sendiri. Lalu dia kehilangan panggilannya, dia balik lagi jala ikan. Padahal dia tahu Tuhan bilang kamu jadi penjala manusia. Yesus harus bangkit. Nah saudara, kebangkitan Kristus, yes, memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Amin. Namun, harus direpresentasikan dalam kehidupan bersama. Supaya kebangkitan Kristus itu dilihat orang di luar. Gak mungkin orang bisa lihat Kristus kalau kita nih punya hubungan kiri kanan tuh rusak. Gimana orang luar bisa lihat kebangkitan Kristus hari ini? Tuh. Ada sebuah ayat saudara. Dalam Matius 5 ayat 16 bilang gini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Wah, terang kita harus bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Kebangkitan ini harus direpresentasikan dalam hidup kita saudara.
hubungan kita dengan manusia di luar gereja, Senin sampai Sabtu harus merepresentasikan kebangkitan Kristus. Di titik ini saya mulai berargumen sama Tuhan. Gimana kalau kasusnya udah serusak ini hubungannya Tuhan? Gimana kalau kasusnya udah sedalam ini kerusakannya Tuhan? Gimana kalau kasus-kasusnya udah gak mungkin lagi diselesaikan Tuhan? Di situ saya mentok, saudara. Saudara tahu maksud saya ya? Ada hal-hal yang kayaknya kayaknya gak mungkin deh Tuhan. Kayaknya gak mungkin diperbaiki deh hubungan saya dengan manusia itu. Di situ saya mentok, saudara. Saya tanya Tuhan, gimana Tuhan? Saya mentok berminggu-minggu, bukan berhari-hari. Berminggu-minggu hati saya susah, pikirin saya tuh kayak, aduh gimana Tuhan tentang hal ini. Satu waktu satu pagi Tuhan taruh dalam hati saya. Next, Tuhan bilang gini, kamu terbatas Ruth. Wah, saya tahu saya terbatas. Tapi dia bilang, aku tidak terbatas. Namaku disebut orang penasehat ajaib. Ternyata Ruth gak bisa kasih jawaban saudara. Kalau saudara hari ini punya relasi yang rusak. Di kiri, di kanan. Kakak, adik, suami, istri. Teman, pacar. Orang tua dengan anak. Orang tua sambung dengan anak sambung. Hari ini Tuhan bilang, aku penasehat ajaib. Saya sadar, saya bukan jawaban. Kristus jawaban. Salibnya jawaban. Pagi hari ini saudara, ada sebuah undangan. Come and eat breakfast with me. Duduk, makan sama aku. Aku bangkit, aku hidup. Duduk yuk, makan sama aku. Dia bukan Tuhan yang condemn. Dia bukan Tuhan yang menyalahkan. Kenapa sih kamu jatuh lagi dalam dosa? Kalau saya bisa kayak gitu saudara. Kita punya Tuhan yang gak kayak gitu. Kenapa sih kamu hidup dalam kenajisan lagi, dalam dosamu lagi? Kenapa sih kamu jatuh lagi, males lagi, menjauh lagi? Hari ini kita tahu, waktu Adam jatuh saudara dalam dosa, siapa yang cari? Yesus. Waktu kita manusia semakin gak bisa menggapai Allah, siapa yang datang? Yesus. Waktu Petrus lagi rusak hatinya, pikirannya, siapa yang datang? Yesus. Bukan Petrus yang datang, Yesus yang datang. Dengan sengaja dia panggil, come eat breakfast with me. Pagi hari ini, mau gak kita terima undangannya Tuhan? Ya Tuhan, aku mau duduk setiap hari makan sama Engkau. Ngobrol, kalau ada masalah, ada hubungan yang rusak, saya gak bisa kasih jawaban. Yesus bisa kasih jawaban. Tapi saudara harus duduk dan makan sama dia. Saudara harus duduk dan bangun hubungan sama dia. Gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Kalau you punya masalah, you gak bisa jauh dari Tuhan. You harus duduk dan tanya sama Tuhan. Gimana nih Tuhan? Masalahnya udah berat. Gimana nih Tuhan? Dosaku udah gak ada yang tahu lagi Tuhan, aku berdosa. This morning, say yes to this invitation. Dia bangkit, dia hidup, dan dia mau datangi saudara secara pribadi. Dia yang cari kamu Gard. Bukan Gard yang cari Tuhan. Dia yang cari kamu Erin. Dia yang cari kamu Tanti. Dia yang cari Pak Rison. Dia yang cari Ayen. Dia yang cari Dion.
bukan kita. Jadi kalau dicari Tuhan, what is your answer? Apa jawaban kamu? It's me, Lord. Mari kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau biasanya saudara hari Minggu Paskah kita bersorak karena kebangkitan Kristus. Saya undang hari ini. Setiap hati bertobat. Sehingga Yesus yang hari ini bersorak di atas pertobatan saudara. Beri dia kesempatan juga untuk bersorak di atas kebangkitan hidup saudara. Di atas kebangkitan dan di atas pertobatan hidup saudara. Di situ Kristus bersorak. Yes, kita bersorak, dia bangkit. Tapi dia harus bersorak juga dong dengan kebangkitan kita. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan pagi hari. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Kalau saudara bilang yes, mari kita sama-sama berdiri. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia Tuhan yang besar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku Aku berdoa untuk setiap hubungan-hubungan yang retak hari ini. Aku berdoa untuk setiap hubungan-hubungan yang rusak pagi hari ini. Aku berdoa untuk hati yang retak, hati yang hancur pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa bagi mereka yang mulai panggilannya padamu. Kami butuh Kristus. Pagi hari ini kami mau bangkit Tuhan. Kami mau tanggalkan manusia lama kita. Kami gak mau dipakai oleh iblis. Kami gak mau dipakai oleh iblis. Sehingga rusak setiap hubungan. Kami mau kenakan manusia baru. Aku berdoa bagi hubungan suami istri. Aku berdoa bagi hubungan anak dengan orang tua. Aku berdoa untuk hubungan dalam pacaran. Aku berdoa untuk hubungan antara bos dengan karyawan.
Aku berdoa untuk hubungan kiri kanan dengan tetangga. Aku berdoa untuk hubungan pertemanan. Aku berdoa buat hubungan sesama pelayan Tuhan. Aku berdoa untuk hubungan di antara hamba Tuhan. Pagi hari ini dipulihkan. Pagi hari ini terjadi sesuai dengan doa Kristus di Taman Getsemani. Jadikan mereka satu, sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Aku berdoa biar kiranya kasih yang dari surga, kasih yang kekal, itu yang dekap kami pagi hari ini. Itu yang peluk kami hari ini. Itu yang menghampiri kami pagi hari ini. Dan berkata, "Come, eat breakfast with me." Aku datang, aku hidup. Yesus lebih besar. Yes. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus
ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang gak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Say it, say. Ku yakin kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi saudara, nyatakan keyakinan kita. Ku yakin kau hadir ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di mana saudara? Di sini. Terjadi, terjadi, terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini Tuhan, terjadi di hati kami, terjadi, terjadi, terjadi ya Tuhan. Praise God. Jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. In Jesus' mighty name, we praise you. Amen.